Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Nuansa Logic, dimana di video kali ini kita akan sedikit membahas cerita lagi ya tentang keajaiban sholawat, yang insya Allah kita ambil cerita ini dari salah satu subscriber channel Habib Novel Al-Idrus ya, tentang keajaiban sholawat, yang dimana beliau itu merasakan sendiri ya. Dan ini merupakan cerita fakta dari beliau ya. Nah, sebelum lanjut ke cerita, bila mana ada teman-teman atau rekan-rekan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya, untuk terus mengembangkan channel ini ya, support terus untuk perkembangan channel ini. Lanjut ke cerita ya. Nanti akan saya munculkan cerita videonya di sini, screenshotannya ya. Nah, jadi beliau itu pada tahun 2018 itu menjalani yang namanya sidang skripsi ya. Ya namanya perkuliahan pasti ada gitu. Nah, beliau itu memang pada tahun 2018 sendiri itu mengalami keterlambatan ya kan, terbengkalai skripsinya ya. Dan beliau selalu masuk ke atau hadir ke kajian Habib Novel Al-Idrus ya. Nah, selain itu ya, dia itu mendengarkan ceramah-ceramah Habib Novel, yang dimana ketika sudah masuk ke kajian ya kan, dan di situ dimulai namanya sholat munjiat pertama kali ya, yaitu 10 kali sebelum memulai pengajian tersebut ya. Nah, di sini beliau tuh sering menjalankan ya, terus Habib Novel sendiri juga sering menyarankan untuk selalu dawam sholawat ya. Dan beliau itu setelah pulang kajian dan beliau mengamalkan sholawat munjiat 10 kali ya setelah ba'da sholat wajib. Dan beliau itu ya selama itu ya menjalankan terus ya kan. Dan satu sisi ya, satu waktu dia memulai skripsinya lagi ya, yang sudah terbengkalai 1 semester. Dan hari itu pun ketika dia menemui dosen dan yang skripsi terbengkalai itu, beliau itu dia langsung ada semangat lagi ya kan untuk menjalankan skripsi ya. Dan di tahun 2018 itu di bulan di sini ya kan, nanti dibaca aja ya karena saya agak terlalu nggak terlalu ingat ya, karena memang dia itu menjalankan kisah ini ya secara benar-benar fakta gitu, dalam arti bukan omong kosong gitu. Nah, di situ dia itu sering meminta bertemu dengan dosen ya kan, sering menunggu juga dosen, karena memang dosen itu kan selalu ada jadwal mata kuliah ke kelas-kelas ya kan, pasti mengajar ya kan, jadi agak sibuk juga ya. Nah, dia itu selama di ruang dosen itu, di depan ruang dosen itu, dia mau ada dosen atau nggak ada dosen selalu disolawatin gitu di depan kelasnya, di depan ruangan dosen tersebut ya. Nah, di situ tuh setelah lama ya kan, dari jam 6 sampai jam 10 kalau nggak salah di sini ya kan ceritanya. Dan dosen itu langsung menyarankan untuk menjalankan sidang skripsi ya, yang dimana beliau itu juga terkejut dah, karena sebetulnya hal yang luar biasa gitu bagi dia, merupakan keajaiban yang nggak bisa ditentuin secara nalar gitu. Nah, di situ dia itu menceritakan yang benar-benar luar biasa, dan dia ini ya setelah menjalankan apa yang Habib Novel jalankan, dan alhamdulillah gitu sampai yang namanya lulus sidang skripsinya, lulus kuliahnya juga ya kan. Dan itu mengamalkan setiap sholat wajib itu 10 kali gitu. Jadi memang gitu keajaiban sholawat itu ya bukan hal-hal yang sebetulnya di luar nalar juga ya kan, karena saya sendiri juga banyak sekali ngerasain yang dimana kejadian yang sebetulnya hal di luar logika lah ya kan,
ya memang gitu, saya juga merasain sendiri gitu, dari dalam hal sekecil apapun saya ngerasain yang namanya suatu keajaiban ya kan. Nah, jadi untuk teman-teman semua, bila mana memang ada kesulitan, ada suatu hal yang sebutnya mustahil gitu, kita meminta aja kepada Allah dan melalui tawasul dengan sholawat kepada Rasulullah, kita minta aja apa yang kita inginkan gitu, atau ya sebutnya keinginan yang belum tercapai gitu. Karena ketika bagi kita mustahil gitu, bagi Allah kan enggak mustahil ya. Makanya kita meminta kepada Allah gitu, kepada hal yang sebetulnya bagi kita mustahil, ya bagi Allah itu ya enggak ada gitu, enggak ada mustahil bagi Allah gitu. Nah di situ gitu, makanya kita harus banyak sering mendawamkan sholawat, karena memang banyak manfaatnya juga ya kan, dalam segi syafaat, terus selain itu memberikan ketenangan juga kepada hati. Meskipun masalah segede apapun, sekecil apapun, ketika kita membaca sholawat itu ya pertama ya pasti Allah kasih ketenangan dulu ya kan di dalam hati kita, supaya ketika menghadapi suatu masalah itu ya dalam keadaan posisi tenang gitu, hati itu nggak gerasa gerusu, nggak gelisah ya kan. Karena ketika Allah sayang terhadap hambanya itu ya Allah kasih dulu hati yang tenang itu untuk menghadapi suatu masalah ya kan. Nah di situ ya kita banyak belajar dari orang-orang yang sebetulnya sudah gitu, sudah menjalankan atau mendawamkan sholawat ini, ya kita juga harus gitu, karena memang wajib gitu sholawat itu, karena dalam sholat juga ada sholawat ya kan. Dan sebetulnya kalau memang dihitung minimal gitu, itu kan ada subuh ya kan, sholawat dalam tahiyat akhirnya ya kan, terus zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan semua ada sholawat ya kan pas tahiyatnya gitu. Nah yang jadi persoalan gitu, ibaratnya kita wajib gitu untuk bersalawat kepada Rasulullah gitu, agar supaya apa, supaya kehidupan kita yang sebetulnya mustahil gitu, tapi bagi Allah nggak mustahil gitu. Nah cukup sekian ya, mungkin besok lagi ya insya Allah saya akan upload lagi tiap hari, karena memang kebetulan kemarin ini banyak tugas juga ya saya di kampus ya, jadi agak ribet juga buat upload gitu, untuk mengatur waktunya agak susah ya kan. Tapi insya Allah gitu bakal saya usahain itu, karena ya tahu sendiri ya kan, tugas-tugas kampus itu ya banyak sekali kegiatannya gitu, dari kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus gitu. Nah jadi mohon maaf ya kepada teman-teman semua yang bila mana saya nggak upload ya, jadi mohon dimaklumi ya. Dan teman-teman juga yang bila mana untuk pengen tahu kelanjutannya ya mungkin bisa subscribe juga, dan juga like, komen ya kan, dan untuk terus dukung channel ini ya. Nah sekian dulu dari saya ya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.